Seorang remaja perempuan nekat melakukan percobaan bunuh diri di Kalibanjir, Kanal Barat. Nekat menyandra seorang bocah di dalam sebuah pondok. Pelaku diduga membanting anaknya yang masih balita berusia 1,5 tahun. Mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos. Kesehatan mental adalah fondasi utama kebahagiaan kita. Namun, seringkali ia terlupakan dalam kehidupan. Pada tahun 2023, Indonesia tercatat memiliki 9.162.886 kasus orang stres dan depresi. Dari banyaknya kasus tersebut, kami ingin menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kesehatan mental. Maka dari itu, kami membuat sebuah platform yang akan membantu masyarakat secara luas, yaitu MENPI AI, yaitu sebuah aplikasi kesehatan mental yang berbasis website. Dengan tampilan desain yang kontemporer, namun tetap simpel dan tidak memusingkan pengguna. Di halaman awal pada hero section ini, pengguna dapat langsung berfokus pada button Start Diagnosis. Halaman diagnosis ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah login saja. Dalam artian, jika pengguna belum login, maka akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. MENPI AI sendiri memiliki dua role pengguna, yaitu admin dan juga user. Pengguna dapat melakukan login atau register biasa, atau bisa melakukan login dengan Google. Di sini akan saya demokan melalui akun admin saja. Nah, karena sebelumnya kita ingin mengakses halaman diagnosis namun harus login terlebih dahulu, maka setelah login ia akan langsung redirect ke halaman yang diminta sebelumnya. Di sini pengguna harus menjawab semua pertanyaan yang ada untuk mendapatkan hasil dari diagnosis gangguan mental. Untuk mempersingkat waktu, saya akan percepat saja. Nah, setelah menjawab semua pertanyaan yang ada, maka didapatkan hasil dari diagnosis mental pengguna, juga rekomendasi oleh AI. Perhitungan dari penentuan diagnosis ini menggunakan metode forward chaining dan CF atau certainty factor. Pada metode CF, kami harus menentukan nilai CF pada setiap jawabannya, yang nantinya akan dikalkulasikan dengan nilai CF dari pakar. Setelah didapatkannya hasil dari diagnosis, maka dilanjutkan dengan AI yang mengenerate rekomendasi dari hasil diagnosis. Rekomendasi ini sudah kami sesuaikan dengan pengguna dengan artian lebih personal. Namun, hasil dari diagnosis ini hanya gambaran awal saja dan tidak menggantikan konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Setelah itu, kita bisa pergi ke dashboard untuk melakukan terapi terkait hasil dari diagnosis tadi. Pada halaman dashboard, berisi sambutan awal dan riwayat dari diagnosis pengguna. Langsung saja kita pergi ke halaman manajemen diagnosis, di mana pada halaman ini kita bisa melihat status dan gangguan mental yang kita miliki. Setelah itu, kita bisa langsung ambil terapi. Pengambilan asesmen terapi ini hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap diagnosis dalam satu hari. Sebelum melakukan asesmen, pastikan sudah melakukan apa yang AI rekomendasikan terlebih dahulu. Di sini kita tinggal menjawab saja pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan ini didesain beda di setiap gangguan mental, sehingga asesmen ini dapat menjadi acuan terapi untuk gangguan mental yang dialami oleh pengguna. Setelah semua pertanyaan dijawab, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat informasi terkait dari asesmen kita. Nah, setelah itu kita akan langsung diarahkan ke halaman manajemen terapi, di mana kita bisa melihat hasil dari asesmen-asesmen yang dilakukan sebelumnya. Kita coba tes, ambil asesmen lagi, dan tentu saja hasilnya tidak bisa, karena asesmen sudah dibatasi seperti penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, kita kembali ke halaman manajemen diagnosis. Di sini, hasil dari diagnosis, kita bisa mengunduh laporannya dengan format PDF. Nah, untuk tampilan laporan diagnosis, kurang lebih akan terlihat seperti ini. Dengan demikian, adanya platform MENPI AI ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan kesehatan mental yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.